Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo, Jumat 24 September 2021. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita memohon tuntunan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami anak-anak-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang tidak cakap memahami kebenaran-Mu. Oleh karena itu kami membutuhkan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami terang-Mu. Berilah kepada kami pengertian dan hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami pesan kebenaran firman Allah yang dibaca, direnungkan dan diberitakan. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengutus Roh Kudus-Nya, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ketika Alkitab menggambarkan Allah sebagai perisai, atau sebagai gunung batu pertahanan, atau sebagai kota benteng, bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, tempat berlindung, atau bahkan tanduk keselamatan. Situasi apa yang hendak digambarkan oleh istilah-istilah ini? Ya, benar sekali. Gambaran Allah sebagai perisai, kota benteng, gunung batu, dan seterusnya adalah cerminan bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah peperangan. Baik itu peperangan terhadap sama manusia, tetapi terlebih lagi peperangan iman melawan kuasa kegelapan. Maka melalui renungan ini, firman Tuhan mengingatkan kita, sadarlah bahwa kita ini sedang berada dalam situasi peperangan. Begitu kita membuka mata dari tidur kita setiap pagi, kita langsung menghadapi medan peperangan. Iblis sudah langsung menyerang kita untuk tidak mempedulikan Tuhan, agar kita segera melakukan kesibukan kita sendiri. Dan begitu seterusnya sepanjang hari kita diserang dan diteror untuk terus menebarkan kebencian dan perseteruan, agar kita mengeruk rupiah sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan rasa kejujuran, keadilan dan kebenaran. Dan masih banyak lagi teror iblis kepada kita setiap hari sepanjang hari. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Inilah situasi hidup kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kehidupan kita. Kita hidup dalam peperangan, kita hidup dalam godaan. Bukan seperti peperangan di Afghanistan, bukan. Peperangan kita jauh lebih mengerikan dari itu. Peperangan kita adalah peperangan rohani. Peperangan melawan godaan. Peperangan apakah satu hari ini kita lebih banyak menyenangkan atau memenangkan Tuhan, ataukah kita lebih banyak menyenangkan dan memenangkan iblis? Maka disinilah Tuhan mau kita menyadari ini dan berhati-hati. Kalau setan, tidak. Setan mau kita merasa bahwa hidup kita ini aman-aman saja, tentram-tentram saja. Setan mau kita santai dan menjadi lengah, agar dia dapat dengan leluasa menggoda dan mempermainkan kita. Maka disinilah firman Tuhan menyapa kita hari ini dan mengingatkan kita. Hai Bapak, hai Ibu, hai Lae, Ito, hai adik-adikku remaja, hai sekolah minggu, sadarilah
saat ini engkau sedang berperang, peperangan iman setiap detik kehidupanmu. Maka sebagaimana orang yang berperang, kita sangat membutuhkan yang namanya perisai. Pertanyaannya adalah, apa perisai yang kita pakai dalam peperangan ini? Kalau pemazmur, dengan tegas dia memilih Tuhan menjadi perisainya. Karena apa? Karena pemazmur sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat diandalkan melawan si iblis. Ibarat lagu kita di buku Ende, silang nabadiai hodolo bulo buki maralo hodosai dohot padeleani disudesi taunoki homalo bulo buki. Begitulah pemazmur hanya mengandalkan Tuhan sebagai perisainya, lain tidak. Nah, kalau kita, apa perisai kita? Apakah uang? Kuasa? Apa yang kita andalkan? Akal dan pikiran kita? Apa yang kita pakai untuk menjaga rohani kita dari serangan iblis? Penting sekali memilih perisai yang tepat, sebab kalau tidak, kita akan menjadi bulan-bulanan dalam peperangan iman ini. Melalui renungan ini, kita belajar dari pemazmur yaitu Raja Daud, bagaimana ketika dia menghadapi peperangannya. Raja Daud berkata, Tuhanlah perisai yang melindungi aku, Tuhanlah kemuliaanku, dan Tuhanlah yang mengangkat kepalaku. Mari kita lihat satu persatu. Ketika Raja Daud mengatakan Tuhanlah perisai yang melindunginya, hal ini mencerminkan kehidupan Raja Daud dalam situasi yang pelik. Maka di situasi itu, dia menempatkan Tuhan untuk melindungi dia dari anak panah iblis. Pekerjaan iblis akan terus menyerang kehidupannya. Namun Allah lah yang akan berperang di depan Raja Daud. Tuhanlah yang menjadi garda terdepan untuk terlebih dahulu menghadapi serangan iblis itu. Itu sebabnya setelah bunyi kitab 1 Petrus 5 ayat 8 yang berbunyi agar kita waspada dan berjaga-jaga terhadap serangan si iblis, ayat 9-nya segera mengatakan, lawanlah dia dengan iman. Bukan lawanlah iblis dengan uang, atau dengan akal pikiran, atau dengan kekuatan kita. Tidak. Karena apa? Karena itu semua sia-sia dan tidak berarti untuk kita pakai melawan iblis. Satu-satunya yang bisa kita andalkan melawan kuasa setan, kuasa kegelapan, kuasa iblis hanyalah iman, hanyalah Tuhan. Itu sebabnya jadikanlah Tuhan sebagai perisai kita, sebagaimana Raja Daud menjadikan Tuhan sebagai perisainya. Kedua, Raja Daud menggambarkan Allah sebagai kemuliaannya. Di sini Raja Daud belajar di dalam proses pembentukan Tuhan untuk menjadi orang yang semakin rendah hati. Karena di situasi di mana dia merasa hina sekali karena anaknya sendiri Absalom yang memimpin pemberontakan melawan kekuasaan ayahnya, sampai-sampai Raja Daud harus melarikan diri dari tahtanya, dicaci maki oleh orang yang menolak dia. Maka di tengah situasi yang merasa terhina ini, Raja Daud mengatakan bahwa kemuliaannya hanya Tuhan, bukan tahtanya. Itu sebabnya ketika tahtanya yang diserang, dia tidak merasa terhina. Kemuliaannya hanya Tuhan. Maka satu-satunya yang membuat Raja Daud merasa terhina adalah hanya jika Allah meninggalkannya. Sepanjang Allah bersamanya, dia akan terus merasakan kemuliaan itu. Nah, bagaimana dengan kita? Apa patokan kemuliaan kita? Apakah kita langsung merasa terhina ketika ada orang yang menyepelekan kita? Apakah kita langsung merasa terhina ketika usul kita ditolak? Atau ketika usaha kita bangkrut? Atau ketika kita jatuh sakit? Disinilah Raja Daud mengingatkan bahwa semuanya itu sebenarnya tidak perlu membuat kita terhina. Satu-satunya kehinaan dalam hidup ini adalah jika Tuhan meninggalkan kita dan menjauh dari kehidupan kita. Dan ketiga, Raja Daud mengaku bahwa Allah adalah yang mengangkat kepalanya. Yang mengangkat kepalaku di sini dikaitkan dengan pemulihan dan keselamatan yang akan diperoleh oleh Raja Daud. Jika kepala yang tertunduk sering sekali dikaitkan dengan kekalahan, maka kepala yang terangkat menyatakan kepastian dan keyakinan
serta kemenangan dalam Tuhan. Nah, disinilah kita belajar betapa indahnya jika dalam doa kita tidak hanya mengenal kesulitan dan penderitaan kita, melainkan kita juga mengenal siapakah Allah itu. Allah yang akan mengangkat kepala kita. Di setiap kesusahan kita, di setiap peperangan yang membuat kepala kita tertunduk, tetaplah bersandar kepada Allah, karena pada waktunya Dialah yang akan mengangkat kepala kita. Seperti Yusuf yang sempat merasakan kehinaan yang luar biasa ketika dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri, namun ketika dia tetap berjalan bersama Tuhan, Tuhan mengangkat kepalanya setegak-tegaknya, sampai-sampai orang yang dulu membuangnya kini datang untuk mengemis di hadapannya. Memang peperangan bersama Tuhan bukanlah peperangan yang instan. Setiap kita pasti akan bergumul untuk memahami kehendak Tuhan. Tidak ada yang instan dalam kerajaan Allah. Kita harus sabar menerima pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun kita percaya pembentukan itulah yang akan mendewasakan iman kita. Jika kita membaca Mazmur 3 ini secara keseluruhan, di bagian akhir kita akan melihat bagaimana Raja Daud menaikkan doa berkat, bukan hanya bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi seluruh umat Tuhan. Inilah contoh kemenangan iman yang baik, yaitu kemenangan di dalam pergumulan bersama Tuhan, pada akhirnya membuat kita semakin bangga pada diri kita sendiri, melainkan dan itu membuka mata kita untuk melihat berkat Tuhan atas seluruh kehidupan kita yang sudah kita jalani. Mari berperang bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kita seperti Dia memberkati anaknya Daud dalam setiap peperangan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kau ingatkan kami bahwa hidup kami adalah peperangan dalam setiap detiknya. Mampukan kami Tuhan untuk memenangkan peperangan itu bersama dengan Tuhan. Tuhanlah perisai kami, Tuhanlah kemuliaan kami, dan Tuhanlah yang mengangkat kepala kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.